바람난 새끼가 큰 소리야! 정수민 거기서! 나 임신했어. 결혼할까? 자꾸 다른 사람이 생각났어요. Hai guys, hari ini mari kita bahas Marry My Husband episode 10. 정신 차려 아줌마. 나의 결혼 엎을 거예요. Jiwon telah membatalkan pernikahannya dan membanting Minwon di hadapan orang tuanya langsung. Minwon yang masih kesal dengan Jiwon karena Jiwon telah mengajarnya, dia pun pergi ke rumah Jiwon. Tapi sayangnya Jiwon sudah pindah. Dan yang mengetahui rumah baru Jiwon hanya Jihyuk dan Huyeon. Karena Jiwon pindah apartemen di tempat yang sama dengan apartemen Jihyuk. Setelah membatalkan pernikahannya, Jiwon menjadi semakin kuat dan berani. Bahkan pada saat di kantor, dia memberikan tamparan yang keras kepada Minwon. Namun tidak hanya satu kali, dia menamparnya sebanyak 3 kali. Minwon tidak terima dan ingin membalas tamparan Jiwon, tapi Jihyuk menghentikannya. Minwon merasa ini tidak adil baginya. Jiwon membalas ucapan Minwon dengan mengungkapkan perselingkuhan Minwon di hadapan semua orang. Jiwon juga membawa barang bukti celana dalam wanita yang dia temukan di mobil Minwon. 네 차에서 나왔던데. Nah, kebetulan kemarin Sumin dan Minwon memang bermesraan di dalam mobil, sehingga Minwon mengira bahwa celana itu milik Sumin. 그래서 바람난 새끼가 큰 소리야! Di sisi lain, setelah mengungkap perselingkuhan Minwon, Jiwon memutuskan hubungannya di hadapan semua orang. Selain itu, terungkapnya perselingkuhan Minwon menjadi topik hangat di kantornya. Sumin memberitahu Minwon bahwa celana dalam yang ditemukan Jiwon bukan miliknya. Namun percuma saja, Minwon tidak bisa berbuat apapun karena citranya sudah hancur. Tapi walaupun citra Minwon sudah hancur, Sumin tetap ingin bersamanya. Namun berbeda dengan Minwon karena ternyata Minwon tidak tulus menyukai Sumin. Dia hanya menjadikan Sumin selingkuhan dan tidak ingin menikahinya. 미쳤냐? 너랑 결혼하게? Pada saat seluruh karyawan sudah mengetahui Sumin selingkuhan Minwon, mereka pun mulai menggunjingnya karena Sumin berselingkuh dengan pacar sahabatnya. Ketika masalah perselingkuhan belum mereda, ada masalah lain yang harus Sumin hadapi karena kelalaiannya dalam bertugas yang menyebabkan seseorang hampir meninggal. Namun lagi-lagi Sumin lari dari kesalahannya dengan menulis surat seolah-olah dia sebagai Jiwon. Dia juga memanipulasi dan membuat Jiwon yang bersalah. Sehingga di esok harinya saat korban datang ke kantor, Jiwon lah yang disalahkan dan mereka menampar Jiwon di hadapan semua orang. Namun sekarang Jiwon tidak tinggal diam, dia tahu ini semua ulah Sumin dan dia meminta Sumin bertanggung jawab atas kesalahannya. 정수민 거기서! Sumin yang semakin terpojokkan, mau tidak mau dia harus mengakui kesalahannya, dan saat Sumin mengaku dia juga meminta maaf kepada Jiwon. Tapi setelah itu dia mengungkapkan kalau dia sedang hamil. 나 임신했어. Pengakuan Sumin membuat semua orang menjadi Minwon yang shock karena Sumin hamil. Dia pun pergi minum soju dan saat dia mabuk dia diculik oleh seseorang. Nah, orang yang menculiknya berpura-pura sebagai debt collector. Minwon pun ketakutan dan dia berjanji akan membayar hutangnya. Tapi sebelum itu dia akan menikahi wanita yang dia hamili lalu mendapatkan uang dari ibunya. Setelah mendapatkan uang dari ibunya, dia akan melunasi hutangnya. Di sisi lain, ternyata orang yang menculik Minwon adalah kenalan Jihyuk. Jihyuk melakukan ini untuk mendesak Minwon agar Minwon segera menikahi Sumin. 강지원은 행복해진다. Demi melunasi hutang-hutangnya, Minwon akhirnya mengajak Sumin menikah. Dan Sumin pun menerima Minwon sehingga mereka akan menikah. 약혼자와 친구가 문제다. Ketika kakek Jihyuk mengetahui Jiwon adalah korban tunangannya dan sahabatnya, dia pun mengundang Jiwon ke rumahnya. Setelah bertemu dengan Jiwon langsung, sepertinya kakeknya menyukai sikap Jiwon. Tapi di sisi lain, saat Jihyuk mengetahui kakeknya memanggil Jiwon, dia pun menjadi sangat khawatir. 할아버지! Jihyuk sangat takut kakeknya berbicara menyakiti hati Jiwon, tapi ternyata kakeknya tidak berkata apapun. Setelah mendengar ucapan Jiwon, Jihyuk menjadi lega dan sekarang dia mengajari Jiwon untuk menembak. Ketika mereka berdua berdekatan dan Jihyuk memegang tangan Jiwon, di sini Jiwon menjadi sangat gugup dan sepertinya dia sudah mulai menyukai Jihyuk. Pada saat hari Natal, Jiwon pergi berdua dengan Eunho dan Huyeon pergi ke rumah Jihyuk. Dia pun menceritakan kalau Jiwon berkencan dengan Eunho dan hal ini membuat Jihyuk menjadi cemburu. Sementara itu, saat Jiwon berkencan dengan Eunho, dia memang menikmatinya, tapi dia memikirkan Jihyuk selama berkencan. Sehingga dari sinilah Jiwon memutuskan untuk memberitahu Eunho kalau dia hanya menganggap Eunho sebagai teman baiknya. Nah, setelah menegaskan perasaannya, Jiwon pun kembali pulang dan ternyata di sini Jihyuk sudah menunggu Jiwon.
Kemudian Jiok menemui Jiwon dan kebetulan saat ini Jiwon ingin membicarakan sesuatu kepada Jiok. Lalu Jiok membawa Jiwon ke rumahnya. Nah, di sini Jiwon mengungkapkan perasaannya bahwa selama dia berkencan dengan Eunho, dia memikirkan orang lain dan yang dia pikirkan adalah Jiok. Setelah itu Jiwon pun memberanikan diri untuk membuka hatinya kepada Jiok dan dia mencium Jiok. Sehingga di malam Natal ini akhirnya Jiwon dan Jiok resmi berkencan.